Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaatul Ummah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen di perpustakaan. Nah, di video kali ini saya mengambil tema tentang pengelolaan perpustakaan. Kalian tahu nggak sih bagaimana pengelolaan perpustakaan itu? Kalau kalian belum tahu, jangan skip video ini ya. Nah, di perpustakaan itu terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama ada pengadaan, ada pengolahan, ada layanan, ada promosi, dan ada perawatan bahan pustaka. Nah, dari beberapa kegiatan perpustakaan ini, saya akan menjelaskan beberapa definisi yang ada di kegiatan perpustakaan itu. Yang pertama, ada pengadaan. Apa sih itu yang dinamakan pengadaan? Nah, pengadaan itu adalah kegiatan melengkapi atau memenuhi kebutuhan pemustaka untuk dijadikan koleksi atau bahan-bahan di perpustakaan. Yang kedua, ada metode pengadaan. Nah, pengadaan yang dilakukan di perpustakaan itu melalui beberapa cara. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, tukar-menukar. Yang ketiga, hadiah. Yang keempat, titipan. Dan yang kelima, menerbitkan sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu pengolahan bahan pustaka. Apa sih yang dimaksud pengolahan bahan pustaka itu? Nah, pengolahan bahan pustaka itu adalah kegiatan di perpustakaan yang dimulai dari pemeriksaan koleksi atau bahan pustaka dari awal buku itu datang sampai disajikan dan disusun dalam raknya guna dimanfaatkan oleh para penggunanya. Yang dimaksud dari para penggunanya ini adalah pemustaka yang ada di perpustakaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tahapan pengolahan bahan pustaka atau koleksi perpustakaan. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama ada tahap inventarisasi, yang kedua ada tahap klasifikasi, yang ketiga ada tahap katalogisasi, yang keempat ada tahap kelengkapan fisik koleksi, yang kelima ada shelving. Nah, dari kelima tahapan pengolahan bahan pustaka ini, kalian tahu nggak sih apa definisinya? Langsung saja. Nah, yang pertama, inventarisasi. Inventarisasi itu merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui jumlah koleksi pada tahun-tahun tertentu. Yang kedua, mengetahui judul-judul buku yang hilang. Yang ketiga, mengetahui jumlah koleksi menurut jenis, bahasa, asal pemerolehan buku, dan lain-lain. Kegiatan inventarisasi ini ada 3. Yang pertama pengecapan, yang kedua pencatatan, dan yang ketiga pemberian nomor induk. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi. Apa sih yang dimaksud klasifikasi itu? Klasifikasi adalah sebuah proses kegiatan mengelompokkan secara sistematik terhadap buku atau bahan pustaka lain atau katalog atau entry index berdasarkan subjek dalam cara yang paling berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Tujuannya adalah yang pertama yaitu untuk menentukan lokasi bahan pustaka di dalam jajaran koleksi perpustakaan sehingga memudahkan temu kembali informasi. Yang kedua, untuk mengumpulkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi. Nah, yang selanjutnya yaitu katalogisasi. Apa sih yang dimaksud katalogisasi itu? Nah, katalogisasi adalah kegiatan atau proses pembuatan wakil ringkas dari bahan pustaka atau dokumen. Tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada seseorang untuk menemukan bahan pustaka yang telah diketahui judul atau pengarang atau subjeknya secara tepat, cepat, dan akurat. Oke, yang selanjutnya yaitu layanan perpustakaan. Apa sih itu layanan
perpustakaan ini adalah jasa dalam penyediaan bahan pustaka secara tepat, akurat, dan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemustaka akan informasi bahan pustaka yang bermanfaat bagi pemustaka. Yang selanjutnya yaitu akses layanan perpustakaan. Nah, di dalam perpustakaan itu ada 3 akses layanan. Yang pertama, akses layanan terbuka, yang kedua, akses layanan tertutup, dan yang ketiga, akses layanan campuran. Nah, di UIN Walisongo Semarang sendiri memiliki perpustakaan dengan akses layanan yang terbuka. Yang selanjutnya yaitu shelving. Shelving adalah suatu kegiatan menyimpan dan menyusun koleksi bahan pustaka yang telah diolah atau diproses menjadi koleksi perpustakaan ke dalam rak-rak buku atau koleksi berdasarkan susunan menurut kelompok macamnya dan bidang ilmunya masing-masing maupun urutan nomor penempatan atau yang dimaksud dengan call number. Nah, untuk tujuan shelving sendiri yaitu agar koleksi dapat ditemukan dengan mudah dan dapat diketahui oleh pengguna atau pustakawan. Nah, yang selanjutnya yaitu promosi. Apa sih itu yang dinamakan promosi? Nah, promosi itu merupakan suatu wadah untuk memperlihatkan kepada pengguna apa saja koleksi yang dimiliki serta layanan apa saja yang di perpustakaan tersebut. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu memberitahukan atau memperkenalkan kepada halayak umum tentang bahan pustaka atau layanan yang dimilikinya. Nah, promosi ini tuh memiliki peran penting pada sebuah perpustakaan. Selanjutnya yaitu menurut Mustafa, kegiatan promosi yang diterapkan di dalam perpustakaan itu ada 5. Yang pertama ada pemasaran, yang kedua ada promosi, yang ketiga ada iklan, yang keempat ada publikasi, dan yang kelima ada hubungan masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada strategi promosi. Sebelum kita melakukan promosi, kita harus mempunyai strategi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi promosi itu? Strategi promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat kenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan, kemudian konsumen menjadi senang untuk membeli produk tersebut. Nah, kalau untuk di perpustakaan berarti strategi promosi ini digunakan agar masyarakat umum mengenal perpustakaan yang kita punya. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pelestarian dan perawatan bahan pustaka. Nah, ini adalah salah satu hal penting yang dilakukan oleh suatu perpustakaan. Untuk pengertian perawatan bahan pustaka sendiri yaitu menurut Sutarno adalah suatu usaha atau cara untuk menjaga atau memelihara bahan pustaka agar koleksi atau bahan pustaka yang ada tidak cepat mengalami kerusakan atau usang dan dapat dipakai lagi. Yang selanjutnya yaitu tujuan pelestarian. Di sini ada 4. Yang pertama, memelihara bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua, mengelola perlengkapan perpustakaan yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, penyaluran, dan inventaris. Yang ketiga, melestarikan bahan pustaka dari hal-hal yang dapat merusak bahan pustaka. Yang keempat, melindungi bahan pustaka dari penyebab kerusakan bahan pustaka. Nah, yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur perawatan bahan pustaka. Nah, di sini ada 4 unsur-unsur yang penting yang harus dilakukan sebelum melakukan perawatan bahan pustaka. Yang pertama, kita lihat manajemennya. Yang kedua, tenaga yang melakukan perawatan dan pelestarian bahan pustaka sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dan yang ketiga, ada laboratorium atau ruangan khusus. Yang keempat, dana. Ya, mungkin itu sedikit video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah bahasa. Dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Dan tunggu video dari aku selanjutnya. Bye-bye.